Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Hajra SPDI. Saya adalah guru MTS Al-Hairah Mautong, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 ILPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471251021 pada hari Senin 19 Mei 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada topik keseimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, yang semangat dong. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, baru itu bilang anak yang manis, yang sehat. Pagi-pagi sehat-sehat ya. Iya. Nah, pada pagi ini sebelum kita lanjut pada pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa. Ayo silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillahi kulli halin. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut, Ibu mengecek kehadiran lebih awal. Afi Denaya, Yahya, Nadia Laura, Sutri, Riksya, Edin Setiawan, Arum. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, terima kasih, semangat. Nah, sekarang Ibu punya ice breaking. Nah, sekarang kalian mengikuti kalimat Ibu, tidak mengikuti gerakan Ibu ya. Jangan diikut gerakan Ibu, tetapi ikut kalimat Ibu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang kepala. Nah, ada yang tidak konsentrasi. Ina Raudatul Jannah tidak konsentrasi ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Pegang pundak. Ya, jadi ada konsentrasi. Pegang hidung. Iya, oke. Terima kasih ya. Semangat pagi ini tetap selalu ada. Nah, sekarang sebelum lanjut pada materi berikutnya, ada yang ingat pada pekan lalu kita belajar mengenai tentang kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup apa semua? Iya, gaya hidup apa lagi? Apa lagi? Konsumtif. Jadi ini adalah gaya hidup yang perlu kita hindari agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut pada materi akhir bab. Pada materi ini dengan topik yakni seimbangkan kehidupan akhirat dengan, ada yang tahu? Seimbangkan kehidupan akhirat atau kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah ya, dengan usaha dan ibadah. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa tujuan dari materi ini, apa tujuan dari topik ini. Tujuannya yakni lihat ya,
Jadi pada pembelajaran ini kita harus mengkomunikasikan bagaimana cara untuk seimbang dalam kehidupan akhirat ataupun di kehidupan dunia. Itu harus kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang untuk selanjutnya agar bisa lebih dipahami, lebih mendalam, maka di sini ya, kita lihat video ya, kita simak bersama video di sini. Kita akan menyimak video secara bersama. Sebentar nanti kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok. Sebelum dibagi kelompok, sini Ibu jelaskan. Pada video ini kalian akan menyimak, kemudian mencari ya, mengamati, mencari apa makna hidup yang ada di dalam video tersebut ya. Perilaku apa kira-kira yang tercermin di dalam video ini? Nanti kita simak. Ayo bentuk kelompok dulu. Ayo. Silakan bentuk kelompok. Kita mulai tugas atau diskusi. Di sini Ibu akan membagikan ya, kertas untuk diskusi ya, hasil diskusi. Oke. Jadi di sini diperhatikan ya. Kita simak bersama. Silakan sebelumnya kita ambil video, kita nonton video dulu ya. Nah, dari video tersebut kalian sudah menyimak dan mengamati. Silakan dilihat kira-kira perilaku apa ya? Perilaku apa yang tercermin di dalam video tersebut? Ya, aspek apa kira-kira? Silakan dikerjakan. Ya. Ayo. Ya. Oke, sudah selesai. Oke. Sekarang kira-kira apa yang kita lihat dari video tersebut mengenai tentang apa? Nanti hasil dari diskusi akan dipresentasikan ya, akan dipresentasikan setiap kelompok. Ya, ya. Jadi hasil dari pengamatan masing-masing kelompok. Sekarang kita akan mendiskusikan apa? Sekarang kita akan mempresentasikan ya. Kita akan presentasikan. Nah, dari kelompok 3 silakan ya. Ya, ayo silakan kelompok 3 presentasikan di depan kelas.
Dari video tersebut yang kita simak tadi, ada beberapa perilaku atau aktivitas yang mencerminkan keseimbangan dunia dan akhirat, yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan yaitu mengontrol atau memfilter ucapan agar selalu fasih, bijaksana, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kendalanya yaitu kurangnya kesadaran akan akhirat adalah ketika seseorang kurang atau bahkan tidak menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Sekian presentasi dari kami. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang aplaus untuk kelompok 3. Itulah hasil dari presentasi kelompok 3. Nah, kemudian setelah ini Ibu akan bertanya ya. Nah, di sini pada pembelajaran kali ini kira-kira bagaimana kalian menyeimbangkan antara mengejar kesenangan dunia dengan mempersiapkan bekal untuk akhirat? Siapa yang tahu? Iya, oke, silakan. Yaitu cara menyeimbangkan antara mengejar Iya, jadi caranya yaitu melibatkan niat ya, seperti yang dijawab oleh teman kita Mutmainah ya, yang mana kita harus melibatkan niat di setiap aktivitas. Setiap aktivitas harus melibatkan niat ya, dan supaya bisa menjalani hidup sehari-hari yang seimbang ya. Kemudian selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita kembalikan posisi ke tempat semula lebih dulu, biar supaya lebih bagus. Jadi pada pembelajaran ini, sebelum kita akhiri materi pada topik akhir ini, maka kita simpulkan dulu. Kira-kira di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo, ya silakan. Kesimpulan dari isi kandungan hadis ini adalah bahwa seorang muslim yang baik adalah mereka yang tidak hanya menjalankan ibadah ritual, tetapi juga menjalankan akhlak dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah kesimpulan sebagaimana yang dikatakan atau yang dilafalkan oleh teman kita Sutri. Maka sesungguhnya adalah di dalam isi kandungan hadis ini, terutama di dalam hadis riwayat Muslim dari Mustawrid, di sini menyimpulkan yang mana bahwa seorang muslim yang baik adalah orang yang tidak hanya menjalankan ibadah ritual saja, tetapi harus dengan menjaga akhlak dan perilaku dengan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada pembelajaran ini kita cukupkan sampai di sini dulu, dan kita ingat kembali ya, sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-hari harus dibarengi dengan niat. Itu jangan dilupa ya. Ya. Kemudian selanjutnya dalam pertemuan ini, di akhir pembelajaran ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah.